السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak ada putusnya. Kita terus-menerus mendapatkan nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa taala, maka kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan itu adalah sebuah nikmat yang membutuhkan syukur lagi. Ketika kita memuji Allah dengan nikmat yang Allah berikan, maka itu adalah sebuah nikmat yang butuh pujian lagi. Butuh untuk kita puji Allah dengan pujian yang Allah mudahkan bagi kita. Jadi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah putus. Akan membutuhkan rasa syukur lagi, ya. Sehingga kita tidak akan pernah bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Baru kita bersyukur kepada Allah dengan sebenarnya ketika kita mengaku tidak bisa bersyukur. Baru kita bisa dikatakan bersyukur kepada Allah dengan sebenarnya ketika kita mengaku tidak bisa mensyukuri semua nikmat Allah Tabaraka wa taala. Karena untuk bersyukur secara sempurna tidak mungkin. Sehingga sebagai rasa syukur kita yang sebenarnya adalah mengakui ketidakmampuan kita untuk mensyukuri semua nikmat Allah Tabaraka wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Hasyiyati Kitab Tauhid. Sekarang masuk ke pembahasan yang ke-61, yaitu bab ma jaa fil musawwirin, bab tentang orang-orang yang menggambar. Berkata Syekh Abdul Rahman An-Najdi rahimahullah, babu ma jaa fil musawwirin ay min al-wa'id asy-syadid wat tahdid al-akid lil mudahati bi khalqillah bal huwa mansya'ul wathaniyah. Maksud dari pembahasan ini adalah ancaman yang keras dan ancaman yang pasti bagi orang-orang yang menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini merupakan awal mula adanya berhala. Jadi awal mulanya ada berhala adalah menggambar atau membuat makhluk seperti yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu kisah sejarah terjadinya syirikan, yaitu dengan membuat patung. Ketika kaum Nabi Nuh membuat patung orang-orang soleh dengan tujuan untuk dikenang, untuk diingat. Dan ini adalah awal terjadinya
kesyirikan. Saya mengatakan di sini bal huwa mansya'ul wathaniyah. Ini adalah sumber adanya berhala. Wa ma dakhala 'ala al-qurun qablana innama huwa min hadzal bab. Dan generasi-generasi terdahulu mereka jatuh kepada kesyirikan melalui pintu ini. Li'anna surata al-ma'luf ta'zimun. Lianna surata al-ma'luf ta'zimun, karena gambar atau patung itu adalah bentuk pengagungan. Wa idza irtusimat fil hafizati wa baqiya dhikruha yamurru 'ala al-basar an-nadhir ilaiha min rasmiha la budda an tastawli 'ala qalbihi. Karena apabila patung itu dibuat dan membekas di dalam ingatan, maka setiap orang yang akan melihat patung tersebut pasti akan ada di dalam hatinya pengagungan. Apalagi kalau patung itu adalah atau gambar itu adalah gambar dari orang yang memang dimuliakan, diagungkan. Salah seorang syekh mengatakan ketika dia datang di suatu tempat, kemudian dia melihat ada patung besar, dia mengatakan, wallahi di dalam hati saya hampir ada pengagungan, ya. Dan itu memang yang terjadi. Wa tahillu fihi hululut ta'abbud lah, dan akan membekas di dalam hati sesuatu atau unsur bentuk penghambaan, yaitu maksudnya pengagungan, ya. Kalau itu adalah gambar orang yang diagungkan, orang yang dicintai, orang yang dimuliakan, maka akan ada di dalam hati unsur pengagungan terhadap gambar atau patung tersebut. Makanya kita lihat orang-orang yang mengidolakan seseorang, dia simpan fotonya, gambarnya, dan setiap dia melihat ada perasaan dengan gambar itu. Ya atau tidak? Ya. Ada unsur pengagungan. Dan kita belajar tentang tauhid bahwa ketika ada bentuk pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bibit-bibit kesyirikan. Ya, ini adalah bibit-bibit kesyirikan. Jadi maksud dari pembahasan ini adalah menyebutkan dalil-dalil tentang ancaman kepada orang yang menggambar atau yang membuat makhluk seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah adalah hadis Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, "Wa man adhlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dharratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'iratan." Akhrajahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, siapa yang lebih zalim dari orang yang menciptakan seperti aku ciptakan, maka hendaknya dia ciptakan anak semut atau menciptakan biji-bijian atau menciptakan gandum. Akhrajahu. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Syekh Abdurrahman An-Najdi rahimahullah, beliau mengatakan, la adlama minhu, tidak ada yang lebih zalim darinya, yaitu dari orang yang membuat makhluk seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari makhluk hidup. Fa inna Allah lahul khalqu wal amru, sesungguhnya ciptaan dan ketetapan itu hanya milik Allah. Wa huwa rabbu kulli syai'in wa malikuh wa huwa khaliqu kulli syai'. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb segala sesuatu dan penguasanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala pencipta segala-galanya. Wa huwa alladhi sawwara jami'al makhluqati ala ghairi mithalin sabqin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membentuk semua makhluk tanpa ada contoh sebelumnya. Inilah
Allah Subhanahu wa taala, rububiyah Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk tanpa ada yang pernah menciptakan seperti makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wa ja'ala fiha al-arwaha allati tahsulu biha al-hayat. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan di makhluk-makhluknya itu ruh yang dengannya mereka hidup. Kama qala ta'ala, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan bentuk yang terbaik. Fal musawwir lamma sawwara as-surata ala syakli ma khalaqahu Allah ta'ala min insanin wa bahimatin sara mudahiyan li khalqillah fasara la adlama minhu. Orang yang menggambar, ketika dia menggambar makhluk seperti yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari manusia atau binatang, maka dia telah menandingi ciptaan Allah. Dia telah menandingi Allah di dalam menciptakan. Fasara la adzlama minhu, sehingga dia menjadi atau tidak ada orang yang lebih zalim darinya. Wa ma sawwarahu yu'adzabu bihi yaumal qiyamah. Dan apa yang dia gambar akan dijadikan sebagai alat untuk menyiksanya nanti di hari kiamat. Waliyadzubillah. Ini ancamannya tidak main-main. Ya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan, wa man azlam, siapa yang lebih zalim daripada orang yang menciptakan seperti ciptaanku. Ya. Kenapa ini termasuk kezaliman yang paling zalim? Karena dia menandingi Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan. Dia menggambar atau membuat bentuk dari batu atau yang lainnya, makhluk seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menandingi Allah tabaraka wa taala. Ya. Walaupun dia tidak punya niat untuk itu. Apa yang dia lakukan itu sudah bentuk menandingi ciptaan Allah tabaraka wa taala. Kemudian lanjutan hadisnya, falyakhluqu dzarratan, maka hendaknya dia menciptakan anak semut. Dzarrah itu anak semut. Hendaknya dia menciptakan anak semut. Ta'jizun lahum, ini sebagai bentuk untuk menampakkan kelemahannya, ketidakmampuannya membuat apa-apa. Maka hendaknya dia ciptakan anak semut. Falyakhluqu ذرة وهي صغار النمل فيها روح تتصرف بنفسها كهذه الذرة التي خلقها الله وأن لهم ذلك. Maka hendaknya dia menciptakan anak semut yang ada ruhnya, kemudian bisa melakukan apa yang bisa dia lakukan dengan sendirinya, seperti anak semut ini yang diciptakan, seperti anak semut yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna lahum dzalika, dan bagaimana dia bisa menciptakan itu? Ya. Manusia bagaimanapun hebatnya tidak akan pernah bisa menciptakan makhluk ya seperti anak semut, bahkan yang lebih kecil dari itu, yang ada ruhnya, kemudian bisa hidup sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari makhluknya. Atau seperti semut, anak semut. Semut itu kan sudah kecil, ditambah lagi anaknya, tidak mampu manusia. Sekiranya semua manusia ditambah lagi dengan jin berkumpul bersatu untuk menciptakan anak semut, maka tidak akan mampu. Dia bisa buat sesuatu seperti semut, mungkin robot atau lain sebagainya, tapi sekecil itu bisa tidak? Kemudian hidup seperti semut yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Jadi ini bukan perintah, tapi ini sebagai bentuk ta'jiz. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan lemahnya manusia. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam menciptakan seperti yang diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala. Aw yakhluqu habbatan, atau dia ciptakan biji. Aw yakhluqu sya'iratan, atau dia ciptakan biji gandum. Ini juga ta'jizun lahum aidan.
Ini juga bentuk Allah Subhanahu wa taala melemahkan mereka. Ya. Sampai sekarang manusia tidak bisa membuat seperti biji-bijian yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa taala. Ya. Yang biji kalau menyerupai mungkin, tapi membuat biji dengan biji yang ada rasanya kemudian bisa tumbuh seperti yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Ya. Ay fal yakhluqu habbata hantah fiha ta'mun tu'kal wa tuzra wa tambut. Maka hendaknya dia ciptakan biji gandum yang ada rasanya, yang bisa dimakan, kemudian bisa ditanam dan bisa tumbuh. Wa yujadu fiha ma yujadu fi habbatil haddah, dan juga ada di dalamnya apa yang ada di dalam biji gandum, dan itu tidak mungkin. Wa kadza syairah, ya. Hantah dan syairah ini kalau bahasa kita sama maknanya, padahal dia berbeda. Atau yang semisal dengannya dari biji-bijian alladzi yakhluquhu Allah, yang diciptakan oleh Allah. Wa anna lahum as-sabila ila dzalika. Bagaimana cara mereka akan menciptakan itu? Tidak mungkin bisa. Manusia bisa menggambar biji-bijian, atau mungkin dia bisa ciptakan persis seperti biji-bijian dari plastik atau dari bahan tertentu, tapi tidak akan mungkin bisa menciptakan biji-bijian seperti yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa taala. Seperti yang disebutkan oleh Syekh tadi, yang ada rasanya, kemudian bisa dimakan, kalau digoreng enggak rusak. Sekarang ciptaan manusia misalnya dibuat dari plastik, digoreng, iya bisa digoreng tapi rusak. Bisa dimakan? Tidak bisa. Kalau ditanam apakah bisa tumbuh? Tidak bisa. Ya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan lemahnya manusia, dan Allah tunjukkan betapa kuasanya dan hebatnya Allah Tabaraka wa taala. Ya, biji-bijian yang sering kita lihat atau sering kita makan itu tidak mampu diciptakan oleh manusia seluruhnya. Ya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, sampai sekarang belum bisa. Wa anna lahumus sabil ila dzalika. Dari mana mereka bisa menciptakan itu? Wal murad, maksud dari hadis ini adalah ta'jizuhum taratan bitaklifihim khalqi surati hayawan wa huwa ashad. Maksud dari hadis ini adalah melemahkan mereka kadang-kadang dengan membebani mereka menciptakan gambar seperti binatang, dan ini larangannya tantangan ini lebih kuat. Ya. Jadi tantangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan anak semut ini lebih kuat. Ya. Wa taratan bitaklifihim khalqi jamad, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala melemahkan mereka dengan meminta mereka menciptakan benda yang tidak ada ruhnya. Wa huwa ahwan, dan ini lebih ringan. Wa ma'a dzalika la qudrata lahum ala dzalika kulli. Walaupun demikian mereka tidak punya kemampuan untuk melakukan itu semua. Fa inna Allaha huwal mutafarridu bidzalika la khaliqa ghairuhu wa la rabba siwa. Sesungguhnya dialah Allah satu-satunya yang bisa menciptakan, tidak ada pencipta selainnya, dan tidak ada Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ancaman pertama kepada orang-orang yang menggambar atau membuat makhluk seperti yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ini. Disebutkan bahwa dia adalah makhluk yang paling zalim, manusia yang paling zalim. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang menggambar atau membuat makhluk seperti yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ini juga hadis Bukhari dan Muslim. Walahuma an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ashaddu an-nasi 'adaban yawm al-qiyamati alladhina yudahi'una bi khalqillah.
Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling keras siksaannya nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang membuat seperti makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya. Berkata Syekh Abdurrahman An-Najdi, ayyushabihuna bima yasna'unahu ma yasna'uhu Allah. Apa yang mereka buat menyerupai apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka buat menyerupai apa yang diciptakan oleh Allah. Wali Muslim, di dalam riwayat Muslim disebutkan alladzina yushbihuna bi khalqillah, yang menyerupai apa yang mereka buat itu apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahuma min hadits Ibnu Abbas, dan juga dari riwayat Bukhari Muslim dari hadits Ibnu Abbas, asyaddun nasi adzaban al-musawwirun. Manusia yang paling keras siksaannya adalah orang yang menggambar. Qala An-Nawawi rahimahullah, Imam An-Nawawi rahimahullah, perhatikan penjelasan yang rinci dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, qila hadza mahmulun ala sani'is surati litu'bad wa huwa sani'ul asnam wa nahwuha fahadha kafirun wa huwa asyaddun nas. Hadis ini bisa dimaknai pada orang yang membuat patung untuk disembah. Dia menggambar dengan membuat patung, ya, untuk disembah, seperti orang-orang yang membuat patung dan yang semisal dengannya. Maka ini adalah kafir dan orang yang paling bahaya dan paling keras siksaannya. Jadi dia membuat patung untuk disembah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dia kafir. Ya, kalau tujuannya itu. Waqila, dan disebutkan juga makna dari hadis ini, huwa fi man qasada al-ma'na alladhi fil hadits min mudahatihi khalqa wa i'taqada dhalika fa hadha kafirun aidan. Dikatakan bahwa makna dari hadis ini adalah, hadis ini berkaitan dengan orang yang membuat patung atau menggambar dengan makna yang disebutkan di dalam hadis, dengan makna yang disebutkan dalam hadis, yaitu ingin menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala atau ingin menyamai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakini itu, fahada kafirun aidan, ini juga termasuk kafir. Jadi dia membuat gambar atau membuat patung seperti makhluk hidup, kemudian tujuannya untuk menyamai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka ini kafir. Ya. Karena bagaimana seorang makhluk mau menyaingi atau menyamai Allah tabaraka wa taala? Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, ini juga termasuk kafir. Ya. Wa yuzidu adabuhu bi ziyadati kufrih. Wa lahu min shiddatil adab ma lil kafir. Dan dia mendapatkan siksaan yang keras apa yang didapatkan oleh orang kafir, dan ditambah siksaannya dengan bertambahnya kekufurannya. Fa amma man lam yaqsid biha al-ibadah wal mudahah fa huwa fasiqun sahibu dzambi kabir. Ya, perhatikan. Adapun orang yang melakukannya, membuat gambar, membuat patung tanpa bertujuan patung itu disembah atau untuk menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini dia fasik, termasuk pelaku dosa besar. Ya. Dia menggambar seperti makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, tujuannya bukan untuk disembah dan tujuannya bukan untuk menyaingi, menyamai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk fasik, pelaku dosa besar. La yakfur ka sahibil ma'asi. Dia tidak kafir sebagaimana pelaku-pelaku maksiat yang lainnya. Kemudian waqala, dan beliau juga berkata, qala al-ulama taswiru suratil hayawan haramun syadidut tahrim. Menggambar gambar binatang sangat keras keharamannya.
Jelas, ya. Menggambar gambar hewan sangat keras keharamannya. Wa huwa minal kabair al-mutawa'ad 'alaiha bihadzal wa'id asy-syadid. Ini termasuk dosa besar yang mendapatkan ancaman ini, ancaman yang sangat keras. Wa sawa'un sana'ahu lima yumtahan aw li ghairihi fa san'uhu haramun bi kulli hal. Yang dia buat itu apakah tujuannya untuk dihinakan atau untuk selainnya? Maksudnya misalnya dia gambar sesuatu tapi diletakkan di lantai untuk dihinakan, bukan untuk sesuatu yang diagungkan, maka tetap juga diharamkan. Fa amma ma laysa fihi suratu hayawan falaysa biharam. Adapun menggambar gambar yang tidak termasuk hewan, maka hukumnya tidak haram. Dan ini pendapat yang rajih. Ketika orang menggambar misalnya pohon atau sesuatu yang tidak bernyawa, maka hukumnya boleh dan tidak haram. Jadi ancaman ini berlaku kepada orang yang menggambar makhluk hidup, baik itu binatang ataupun manusia, ya, binatang dengan semua jenisnya. Qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar, wa yu'ayyidu at-ta'mim fima lahu dhill wa fima la dhilla lahu ma akhrajahu Ahmad an Ali qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin faqala ayyukum yantaliqu ila al-madinati fala yada' biha wathanan illa kassarahu wala qabran illa sawwah wala suratan illa lattahaha. Wa fihi thumma qala man 'ada ila sun'ati syai'in min hadha faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, di antara yang menguatkan hukum yang umum ini atau di antara yang menguatkan keumuman hadis ini berlaku pada gambar yang berbentuk ataupun yang tidak berbentuk. Di sini dibahasakan fima lahu dhil, maksudnya gambar yang berbentuk seperti patung, ya, bisa dipahat dari batu atau dari pohon dan yang sebagainya. Wa fima la dhilla lahu, dan juga yang tidak memiliki dhil, yang tidak ada bentuknya, seperti dia menggambar dengan cat, gambar dengan pulpen, menggambar dengan atau bisa dengan benang, ya, yang tidak ada bentuknya, dia hanya gambar. Di antara yang menguatkan bahwa hadis ini mencakup yang punya bentuk dan yang tidak memiliki bentuk adalah hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad dari Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat beliau berada di jenazah, yaitu mengantar jenazah. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang pergi ke Madinah lalu tidaklah dia melihat berhala melainkan dia hancurkan, dan tidaklah dia lihat kuburan melainkan dia ratakan kuburannya, dan tidaklah dia melihat gambar melainkan dia hilangkan gambarnya. Wa fihi, dan juga di dalam hadis itu disebutkan, man 'ada ila sun'ati syai'in min hadha, barang siapa yang kembali membuat sesuatu dari yang disebutkan tadi, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lihat ini jamaah yang dirahmati Allah, ulama menjelaskan bahwa gambar ini mencakup gambar yang berbentuk dan juga yang tidak berbentuk, seperti gambar biasa, ya, misalnya digambar di tembok atau di kain atau di kertas yang tidak punya bentuk badan seperti pahatan, itu juga termasuk, karena disebutkan dalam hadis ini wala suratan illa lattahaha, ya. Dalam riwayat yang lain wala suratan illa tamasaha, ya. Ini lattahaha maksudnya dihapus, berarti dia tidak berbentuk, bisa hanya bentuk gambar, ya. Qala al-Mundhiri, berkata Imam al-Mundhiri rahimahullah, isnaduhu jayyid, sanad dari hadis ini bagus. Wa idza kana hadha fi man
sawwara surata ala mithali ma khalaqahu Allah min al-hayawan fakaifa biman sawa al-makhluq bi rabbil alamin wa shabbaha bi khalqihi wa sarrafa lahu syai'an min al-ibadati. Kemudian perhatikan kaitan pembahasan ini dengan tauhid. Jika ini adalah ancaman kepada orang yang membuat gambar seperti yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari binatang, lalu bagaimana dengan orang yang menyamakan makhluk dengan Rabbul Alamin? Dia serupakan makhluk dengan Allah sehingga dia berikan ibadah, ya, dia berikan sesuatu dari ibadah sebagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau itu ancaman kepada orang yang membuat patung, orang yang menggambar makhluk hidup, lalu bagaimana dengan orang yang berbuat syirik? Yang mana orang berbuat syirik itu dia samakan Allah dengan makhluk, atau dia samakan makhluk dengan Allah. Makanya syirik juga termasuk kezaliman yang paling zalim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, inilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan inilah penjelasan para ulama rahimahumullah jami'an. Ya. Tanpa ada perbedaan mereka di dalamnya. Dalam masalah ini tidak ada perbedaan mereka. Jadi orang yang membuat gambar, entah itu manusia atau binatang, dia buat dengan tangannya, dia bentuk, ya, dengan entah itu dengan apa saja, yang penting hasilnya nanti seperti makhluk hidup, atau dia buat patung, ya. Dengan penjelasan yang disebutkan oleh Imam Nawawi tadi, maka ini masuk ke dalam ancaman, bahkan bisa menjadi kufur kalau dia membuat patung yang itu tujuannya untuk disembah. Ya. Kalau tujuannya bukan untuk disembah, maka itu termasuk dosa besar. Jadi dia bisa menjadi kafir dalam dua keadaan. Dia membuatnya supaya disembah. Yang kedua untuk menyamai ciptaan Allah tabaraka wa taala. Maka ini di dalam dua keadaan ini menjadi kafir. Tapi kalau tidak ada dua tujuan ini, dia hanya membuat gambar, ya, maka dia masuk ke dalam pelaku dosa besar dan masuk ke dalam ancaman yang disebutkan di dalam hadis-hadis ini. Waliyadu billah. Kemudian dalil yang ketiga, walahuma, dan ini semuanya hadis Bukhari Muslim, ya. Walahuma an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu musawwirin finnar yuj'al lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua orang yang menggambar, ya, tadi menggambar baik dengan bentuk maupun tidak ada bentuk, semuanya di dalam neraka. Dan ulama mengatakan kul ini itu kalimat yang menunjukkan umum yang paling kuat, menunjukkan makna umum yang paling kuat. Semua orang yang menggambar di dalam neraka. Berani antum katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam keras di sini? Nabi tidak berlemah lembut? Karena ini ancaman, ya, penjelasan tentang sebuah hukum, bukan memvonis orang, ya. Jangan nanti antum keluar dari kajian melihat ada orang gambar langsung antum nar. Bukan itu tujuannya. Ini penjelasan tentang hukum, ya. Kenapa Anda ulangi penjelasan ini lagi? Karena ini yang sering salah dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Ketika disebutkan yang melakukan ini neraka, berarti menganggap bahwa itu adalah vonis terhadap orang yang melakukan. Beda penjelasan tentang hukum dengan vonis kepada seseorang. Kalau memvonis pelaku, itu bukan ranah ustadz, bukan ranah dai, tapi itu ranah pengadilan, diserahkan kepada pemerintah, penguasa dan para ulama yang ditunjuk oleh pemerintah. Kalau kita sebatas menjelaskan hukum, sebagaimana dalam banyak hadis yang menjelaskan bahwa orang berzina masuk neraka, orang gibah masuk neraka, apalagi orang yang makan riba masuk ke neraka, orang yang membunuh masuk ke dalam neraka. Apakah lantas itu adalah vonis kepada pelakunya? Tidak. Itu penjelasan dari hukumnya,
perbuatan. Beda hukum terhadap perbuatan dengan hukum terhadap pelaku. Hukum kepada pelaku itu beda, ada kriteria, ada syarat-syaratnya lagi, dan itu bukan ranah dai, bukan ranah ustadz, ya. Sehingga kita ketika menemukan ada orang yang melakukan, jelas-jelas melakukan perbuatan yang ancamannya neraka, tidak boleh kita mengatakan ini masuk neraka, ini tidak boleh, ya. Karena yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sifat, hukum perbuatan, bukan pelaku. Ini yang terkadang menjadikan kaum muslimin gaduh, saling tuduh menuduh. Ada yang menerapkan ini sebagai hukum, sebagai dalil untuk mengkafirkan orang, ya. Makanya orang-orang Khawarij menjadikan ancaman-ancaman seperti ini sebagai dalil untuk mengkafirkan, ya. Karena menurut mereka pelaku dosa besar itu adalah kafir. Ada yang menentang bahwa atau mentakwil hadis-hadis atau dalil-dalil ancaman seperti ini dengan takwil-takwil yang tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, dan juga tidak ada penjelasannya dari para ulama, ya. Maka kita jamaah yang dirahmati Allah, di dalam memahami ancaman seperti ini, kita harus memahami seperti yang dipahami oleh para sahabat dan dipahami oleh para ulama kita. Kenapa? Karena perpecahan umat pertama itu terjadi dalam masalah memahami dalil-dalil yang mengandung ancaman, ya. Dalil-dalil seperti ini yang menyebabkan kaum muslimin terpecah belah, sehingga muncul Khawarij, ya, yang memaknai dalil-dalil seperti ini secara zahir. Artinya orang yang melakukan perbuatan ini maka dia kafir, kekal di dalam neraka, ya. Seperti ini misalnya, kullu musawwirin finnar, semua orang yang menggambar di dalam neraka. Ini kan mengerikan, ya. Tapi ini ancaman, bukan untuk memvonis pelaku, ya. Jadi untuk kita sampaikan, bukan untuk memvonis orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin finnar, semua orang yang menggambar di dalam neraka. Yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha, dijadikan pada setiap gambar yang dia gambar ada jiwanya, ada ruhnya, yang dengannya dia disiksa nanti di hari kiamat. Kalau dia menggambar misalnya binatang, maka binatang itu nanti di hari kiamat akan dijadikan hidup oleh Allah dan dia disiksa dengan itu. Ini ancamannya sangat keras, ya, berat, ya. Dan ancaman-ancaman seperti ini tidak boleh diperhalus, ya, tidak boleh diperhalus, karena kalau diperhalus, ya, hilang manfaat dia sebagai ancaman. Maka disampaikan apa adanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan penjelasan tadi, ya, seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita. Ini kalau kita baca panjang juga ini, tapi anak bacakan sedikit karena ini singkat. Kullu musawwirin finnar, kata Syekh, ay lilladhi ruh li ta'atihi ma yushbihu man faradallahu bihi minal khalq wal ikhtira. Maksud dari semua orang yang menggambar di sini adalah menggambar gambar yang memiliki ruh seperti manusia dan binatang. Bukan semua gambar yang dilarang, tapi gambar makhluk hidup, entah itu manusia atau binatang. Kenapa demikian? Ditaati, karena dia melakukan sesuatu yang menyerupai apa yang menjadi keesaan Allah di dalamnya, di dalam menciptakan, ya. Ini adalah keesaan Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika dia membuat gambar yang menyerupai apa yang menjadi keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia mendapatkan ancaman seperti ini, ya. Dan itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh kita takwil dengan makna selain yang jelas disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah yang dirahmati Allah,
masalah ini harus kita perhatikan. Terkadang anak-anak kita itu senang menggambar, maka kita arahkan, ya, arahkan untuk tidak menggambar makhluk hidup, ya, karena menggambar dengan pulpen atau dengan pensil itu sudah bisa dihukumi menggambar. Yusawwir, dia yang bentuk, ya, dia bentuk badannya, dia bentuk kepalanya, dia bentuk tangannya, ya, itu menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika dia menggambar manusia, dia buat kepalanya, dia buat badannya, ya, ini namanya sawwara yusawwir, tanpa ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini, karena dia sudah dikatakan menggambar dengan alat yang dia bentuk sendiri gambar itu. Dia buat kepalanya, kemudian matanya, hidungnya. Bahkan terkadang kalau orang dalam melukis itu sangat ahli, persis seperti beneran, makhluk beneran, ya. Ini tentu ancaman yang menjadikan kita sebagai seorang muslim berhati-hati, terlebih lagi orang yang sudah mengenal tauhid, ya, orang yang memahami tauhid dan yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang ada unsur di dalamnya menyamai apa yang dilakukan oleh Allah tabaraka wa taala. Insyaallah lanjutan penjelasan dari hadis ini dan juga hadis yang lainnya kita lanjutkan di kajian berikutnya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.